hubungan seks adalah mereka yang sudah menjadi satu. Hanya orang yang sudah diberkati. Jadi hubungan seks itu dalam suami istri menjadi kosong. Ya, jadi kita tetap diingatkan bahwa hubungan seks ungkapan cinta kasih itu merupakan sesuatu yang sakral, kudus, sehingga menjadi satu daging dan jangan dinodai. Tadi tentang seksualitas dalam keluarga. Nah, terkait dengan seksualitas dalam keluarga yang juga masuk dalam tema kita pada hari ini adalah keluarga berencana. Tapi yang penting kita tadi sudah paham dulu kan, yang dinamakan seksualitas dalam keluarga, semua sudah dewasa, sudah bisa memahami bagaimana dengan senggama, bagaimana dengan hubungan suami istri, yang mana sakral, kudus, semua itu perlu kita pahami. Kalau kita sudah paham itu, baru kita masuk kepada keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan panggilan manusia untuk bekerja sama dengan Allah. Kita ambil poin ini. Tetapi kita perlu pengertian yang jelas dulu tentang keluarga berencana. Kadang kalau berbicara keluarga berencana di tengah masyarakat, pikiran kita selalu cuma kepada kontrasepsi, spiral, ya, kondom, dan lain sebagainya. Padahal pengertian keluarga berencana yang sebenarnya adalah bagaimana merencanakan membangun keluarga. Jadi banyak hal yang perlu direncanakan matang-matang sebelum dan selama membangun keluarga. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Misalnya mulai sekarang, para calon pasutri ini sudah memikirkan, ntar kalau kita sudah married, sudah kawin, kita mau tinggal di mana ya? Tinggal sama mertua, tinggal sama orang tua, atau enakan kita coba kontrak sendiri deh? Atau kira-kira gimana dengan pekerjaan kita? Tadinya kita berdua berjauhan tempat tinggalnya, satu di Jakarta, satu di Surabaya, atau bagaimana? Sekarang dengan pekerjaan kita dalam membangun rumah tangga, bagaimana perencanaan kita? Kita mau anak berapa? Bagaimana dengan anak kita, jaraknya, dan lain sebagainya, bagaimana pendidikan. Nah, itu semua sebenarnya sudah masuk dalam keluarga berencana. Jadi jangan kita terfokus hanya pada keluarga berencana dengan alat-alat segala macam untuk membatasi kelahiran, kehamilan, dan kelahiran. Dan sekian banyak hal yang harus direncanakan supaya kita bisa menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera dan dalam membangun keluarga, termasuk anak-anak kita nantinya. Dalam skop yang lebih sempit dalam keluarga berencana yang akan kita bahas juga hari ini. Jadi pengertian kita keluarga berencana secara umum tadi dalam gereja, kemudian khusus dalam mengatur jumlah anak dan waktu melahirkan anak, itu juga termasuk salah satu bagian daripada keluarga berencana yang kita harus pahami. Cuma sayangnya kadang-kadang kalau orang berbicara keluarga berencana dengan pikiran yang sempit, selalu cuma membahas tadi saya bilang pengaturan kelahiran, alat-alat apa yang dipakai, kontrasepsi dan lain sebagainya. Oh, spiral. Oh, misalnya dengan obat-obat suntik. Padahal ada pengertian khusus. Contohnya spiral. Spiral itu sebenarnya bukanlah nama barangnya, tapi dia merupakan suatu benda yang bentuknya seperti anak tangga, itu yang disebut spiral. Tetapi di dalam kenyataannya, di dalam bidang kesehatan, spiral itu merupakan suatu alat yang dimasukkan di dalam rahim untuk mencegah terjadinya kehamilan. Kita sebut sebagai AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, atau dalam bahasa Inggris intrauterine device. Itu spiral. Jadi kita perlu pemahaman yang jelas. Tadi yang saya bilang, keluarga berencana di dalam Gereja Katolik, perencanaan sejak awal sampai seterusnya. Kita membahas lebih kecil, keluarga berencana merupakan alat yang dipakai untuk mengatur kehamilan dan kelahiran. Kemudian muncul kata kontrasepsi yang sering kita dengar. Kontrasepsi itu berasal dari dua kata, kontra dan konsepsi. Kontra melawan, konsepsi berarti pembuahan. Jadi kalau kita berbicara tentang kontrasepsi berarti melawan pembuahan. Jadi alat-alat kontrasepsi yang kita biasanya sebut itu alat-alat dalam keluarga berencana, tadi antara spiral ya salah satunya, itu adalah alat yang dipakai untuk tidak terjadinya melawan terjadinya konsepsi atau pembuahan. Jadi secara normal harusnya terjadi pembuahan
Tetapi karena adanya alat-alat itu, maka tidak terjadi pembuahan. Itulah disebut dengan kontrasepsi. Tidak jadi pembuahan. Tapi ada juga alat yang dalam bidang kedokteran sudah terjadi pembuahan, tetapi karena alat itu ada, maka janinnya akan mati. Karena alat itu ada, tidak terjadi pertumbuhan yang hidup. Itu beda lagi, namanya kontravita. Kontravita, vita itu kehidupan, jadi melawan kehidupan. Jadi ada kontrasepsi dan ada kontravita. Kita perlu memahami itu dulu. Cuma sayangnya bahwa semua alat yang kita dengar di luar, di mana perempuan tidak, yang menjadikan perempuan atau ibu-ibu atau istri itu tidak melahirkan, kita pukul rata, kita sebut semua sebagai kontrasepsi. Padahal ada yang dia bersifat kontravita. Sudah jadi pembuahan, dia menyebabkan kematian pada janin. Itu kontravita. Jadi kontravita itu alat itu tidak mencegah terjadinya pembuahan, tapi justru kontravita membunuh janin yang telah terjadi pembuahan. Pembuahan telah terjadi, ada alat itu. Itu biasanya yang kita kenal dengan terjadinya aborsi. Jadi alat itu bersifat abortif. Contohnya yang termasuk yang abortif atau golongan kontravita ini, kita biasanya mendengar ada RU 486, yang paling santer terkenal itu morning after pills yang diberikan untuk menggugurkan kandungan. Di luar banyak terdengar itu. Dan karena itu merupakan emergensi kontraseptif. Adanya spiral atau IUD, dan ada POPs atau progesteron yang only. Jadi ada progesteron itu adalah hormon yang diberikan yang dapat menyebabkan pengguguran daripada atau kematian daripada janin. Ada juga Depo-Provera merupakan obat suntik, dan itu semua tidak dianjurkan karena itu merupakan kontravita, menyebabkan membunuh daripada janin, kematian daripada janin. Nah, tadi kenapa jadi kontrasepsi melawan pembuahan? Mengapa kontrasepsi itu tidak bisa? Tadi kita sudah lihat di depan bahwa hubungan seks suami istri itu bersifat unitif, menyatukan suami dan istri, kemudian prokreatif, terbuka kepada keturunan. Jadi keduanya tidak boleh dipisahkan. Tetapi orang yang memakai alat kontrasepsi, mereka itu tidak prokreatif, artinya tidak terbuka kepada keturunan, karena alat itu dibuat agar tidak terjadi pembuahan, menghalangi atau melawan pembuahan. Karena itu dia tidak prokreatif. Makanya kenapa kontrasepsi tidak dibolehkan. Ada lagi cara lain yang sering kita dengar, kontak atau kontrasepsi mantap. Contohnya vasektomi atau pengikatan, kemudian digunting daripada saluran pada tempat lewatnya sperma, vas deferens, melakukan vasektomi, atau tubektomi adalah saluran yang harusnya dilewati oleh sel telur masuk ke dalam rahim, itu juga dipotong, biasanya diikat, kemudian dipotong, ada juga yang cuma diikat. Jadi itu semua menghalangi, dan itu merupakan sesuatu yang tidak betul adanya, karena ini mengganggu integritas tubuh manusia. Ya, karena kita sudah mengganggu apa yang karya Tuhan yang sudah terjadi begitu baik adanya. Nah, kenapa perbuatan ini kita lakukan? Jadi vasektomi juga tidak diizinkan ataupun tubektomi. Hal lain terkait dengan kontravita yang melawan kehidupan. Misalnya yang tadi bilang terjadinya pengguguran di dalam hukum gereja itu tidak diperbolehkan. Disebut dalam hukum gereja itu akan mendapat hukuman yang disebut ekskomunikasi lete sentite. Jadi tidak boleh, karena itu adalah hukum gereja yang menyebutkan, sebenarnya tidak tertulis dalam hukum itu mengenai hal itu, tetapi kita tidak, yang tahu persis masalah ini adalah Tuhan dengan kita. Mengapa kontrasepsi tidak dia? Jadi itu hubungan kita. Nah, sekarang kenapa kontrasepsi tidak boleh? Karena alat atau cara kontrasepsi itu dilarang oleh gereja. Alat dan caranya dilarang oleh kontrasepsi. Semua yang bersifat menghalangi
pertumbuhan dilarang. Menghalangi pembuahan dilarang. Kemudian kontrasepsi mantap, vasektomi dan tubektomi. Itu amat dilarang oleh gereja. Karena Tuhan sudah menciptakan, kita merusak lagi. Kemudian alat atau cara yang abortif, yang tadi saya bilang, sudah terjadi pembuahan, kemudian dipakaikan alat atau dengan cara menyebabkan kematian, semacam pembunuhan pada janin. Ini amat sangat dilarang. Amat sangat dilarang. Jadi ada hierarki atau gradualisasi daripada pelanggaran itu. Dilarang, amat sangat dilarang. Jadi perlu kita pahami hal ini, bahwa ada hierarkinya pelanggaran-pelanggaran itu. Di dalam kondisi khusus dari Pak Sutri yang sudah mencoba berbagai cara, namun gagal, itu mereka harus melakukan permenungan. Melakukan permenungan dengan di hadapan Allah, manusia, untuk rencana-rencana tidak lanjut mereka terkait hal ini. Dan jangan lupa, di setiap permenungan itu perlu juga dilakukan konsultasi dengan Romo terkait hal ini, perlu konsultasi dengan tim medis, sebaiknya tim medis dari Katolik sendiri, jadi tim medis yang memang juga gereja Katolik, yang tentu memahami aturan-aturan gereja Katolik sendiri, ya. Jadi itu nanti ada pertimbangan khususnya. Tetapi yang harus dipegang caranya yang diperkenankan oleh gereja, yakni keluarga berencana alamiah. Karena cara inilah yang tidak merendahkan harkat dan martabat suami istri. Jadi dalam keadaan apapun, kita tetap berpegang pada keluarga berencana alamiah. Dalam keluarga khusus perlu permenungan, konsultasilah kepada Romo dan medis. Itu terkait dengan keluarga berencana. Jadi mana yang boleh kita lakukan, ada yang hal tidak boleh kita lakukan. Berbicara dengan mengenai keluarga berencana, kita kembali pernah, atau mungkin sekarang kita dengar keluarga berencana KBA. Kalau kita saya dari tahun berapa ya mengajar, cuma memang belajar tentang keluarga berencana alamiah. Sekarang kita berpikir KBA itu adalah keluarga berencana Allah. Artinya Allah juga terlibat di dalam perencanaan kita dalam membangun keluarga. Ya. Meskipun sekarang kita berbicara secara umum di dalam KPP ini sebagai keluarga berencana alamiah, itu pun tidak pas. Karena yang alamiah, kita berpikir untuk perencanaan alamiah. Tetapi yang kita kenyataannya, metodenya yang kita lihat secara alamiah. Artinya tidak menggunakan alat dan lain-lain. Di satu sisi, gereja punya program sebagai keluarga bertanggung jawab, yaitu responsible parenthood, keluarga bertanggung jawab. Artinya keluarga itu sendiri memikirkan kita mau anak berapa. Yang penting bertanggung jawab, bukan jumlah anaknya yang dipertimbangkan. Bukan jarak kelahiran anaknya yang dipertimbangkan. Tapi yang dilihat adalah bagaimana peran dan tanggung jawab daripada Pak Sutri, daripada orang tua. Mau berapapun terserah mereka. Bagaimana kita memikirkan anak-anak kita, masa depannya pun kita harus pikirkan. Pendidikannya kita pikirkan, kesejahteraannya, kebahagiaannya dalam rumah tangga lahir batin juga kita pikirkan. Jadi tidak benar bahwa kalau gereja itu bilang tidak setuju KB karena membatasi kelahiran anak. Tidak, yang penting adalah tanggung jawabnya. Yang dilarang bukan pembatasan daripada jumlah anaknya atau pembatasan tidak sesuai, tetapi yang cara pembatasannya yang tidak sesuai. Dan karena dianggap jadi bukan dari cuma jumlah anaknya atau caranya yang tidak sesuai, karena memang tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu yang harus kita pegang teguh. Bahwa kenapa KB dilarang itu karena caranya yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Kenapa tidak sesuai yang tadi kita sudah lihat kan? Ada menghalangi pembuahan, menyebabkan kematian pada janin. Nah itulah yang harus kita pikirkan kenapa tidak bolehnya, poinnya di situ. Nah sekarang kalau alamiah, berbicara dengan alamiah, bolehkah tidak? Keluarga berencana alamiah yang akan kita bahas nanti, itu tidak memakai kontrasepsi. Bukanlah kontrasepsi, artinya tidak menghalangi pertumbuhan.
tidak menghalangi pembuahan. Jadi kita, contohnya kalau kita melakukan senggama, making love, melakukan hubungan seks pada masa tidak subur, nah, makanya pasti tidak ada kehamilan, tidak ada pembuahan karena memang bukan pada masa suburnya. Ya. Jadi dengan melakukan hubungan seksual pada masa tidak subur, itu merupakan salah satu keluarga berencana alamiah, itu tidak dilarang. Gereja tidak menentang pembatasan dalam pengaturan kelahiran dan kehamilan. Tetapi kembali lagi, yang ditentang adalah caranya membatasi kelahiran itu. Ya, karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tidak sesuai dengan kehendak dari Allah sendiri. Itu yang selalu kita ulang-ulang dan itu yang ditekankan kepada kita sebagai pasutri. Ya. Karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tidak mengikuti kehendak Allah. Ada juga beberapa pengertian lain yang sering kita dengar dalam gereja Katolik, bahwa gereja Katolik melawan KB, keluarga berencana. Tidak, hal itu tidak benar. Karena justru gereja Katolik amat sangat setuju dengan keluarga berencana dalam arti keluarga berencana yang tadi saya katakan dalam luas. Misalnya, betul-betul gereja memikirkan bagaimana calon-calon pasutri itu sudah mempersiapkan dirinya untuk membangun atau merencanakan keluarganya di masa depan. Buktinya seperti sekarang, salah satu program mengadakan katekese persiapan perkawinan. Itu sudah merupakan perencanaan yang diizinkan oleh gereja, yang dilakukan oleh gereja untuk para calon pasutri. Rekoleksi pada calon pengantin, misalnya. Mulai dari remaja ada pembinaan-pembinaan, di mana kita dengar kadang-kadang OMK, atau remaja yang lain, ada pembinaan yang terkait atau sudah berbau seks. Mereka sudah diajarkan semua itu. Jadi itu merupakan suatu usaha dari gereja Katolik untuk perencanaan di dalam membangun keluarga. Gereja Katolik mempunyai program keluarga bertanggung jawab yang tadi kita singgung, responsible parenthood. Bukan hanya mempersiapkan rencananya saja, perencanaan saja, tetapi gereja Katolik juga membahas bagaimana pelaksanaannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab ke depannya, masa depan anak-anak. Orang bisa merencanakan, pasutri bisa merencanakan dengan sangat baik dan sebagainya. Tetapi, apakah dia juga melaksanakannya? Nah, itu kunci yang harus juga kita pegang. Kita merencanakan sesuai dengan aturan gereja, dan kita melaksanakannya dengan benar. Kita bisa melaksanakannya. Itu semua tercakup dalam tanda kutip poin tadi bahwa keluarga berencana di dalam gereja Katolik. Orang mau punya anak berapa pun terserah, yang penting bertanggung jawab dengan segala kemampuannya, mulai memberikan nafkah, pendidikan, kasih sayang, perhatian, dan lagi masa depan anak-anak. Semua itu merupakan bagian daripada keluarga berencana pasutri pada anak-anak yang akan mereka lahirkan nantinya. Jadi sekali lagi, bukan batasan punya tanggung jawab anak dalam jumlahnya saja, bukan. Gereja Katolik tidak membatasi, mau anakmu berapa, terserah. Yang penting tanggung jawabnya, ayah dan ibu tanggung jawabnya pasutri terhadap anak-anaknya itu. Jangan kita berpegang, kalau dulu-dulu saya memang mengajar, karena kita berpegang, dan ada penuntun. Tahun berapa ya, 80 berapa gitu, 80-an itu, 84, 85, saya membimbing itu, kita biasanya berpegang pada aturan pemerintah yang memang membatasi. Sekarang, dengan adanya pedoman dari Gereja Katolik, kita lebih berpegang pada tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi kontrasepsi dilarang bukan karena memakai alat yang tidak alamiah, memakai alat kontrasepsi dan lain sebagainya, tetapi dan itu tidak mendapatkan keturunan, tetapi lebih kepada bagaimana tidak memakai alat, tetapi juga tidak merusak unitif dan prokreatif itu. Contoh kecil, saya terus terang pastor ini juga membaca kemarin penuntun dari pastor coitus interruptus. Dulu kita sering menganjurkan pada master, ternyata itu sekarang dilarang. Dengan adanya sekarang coitus interruptus itu tidak boleh juga sebenarnya. Anak-anakku mengerti namanya coitus interruptus atau senggama terputus. Itu pasutri mengadakan senggama seperti biasa. Tiba saatnya akan mencapai puncak kepuasan mereka, penis ditarik, dikeluarkan dari liang senggama. Akhirnya cairan sperma keluar atau tumpah di luar. Nah, itu dari gereja Katolik juga tidak dibolehkan karena tidak prokreatif di situ. Melakukannya
tetapi tidak membuka kesempatan untuk bertumbuh. Jadi tetap saja itu tidak diizinkan. Pada itu kalau mau lihat metodenya alamiah, tidak memakai alat dan lain sebagainya, tetapi tetap tidak dibolehkan oleh gereja. Ya, kita lihat lagi dari Kejadian 38, 8-10. Coitus interruptus tetap tidak boleh. Jadi, salah pengertian tadi perlu kita perhatikan bahwa tidak benar gereja Katolik melawan pembatasan kelahiran. Tetapi yang dilarang adalah cara-cara pembatasan kelahiran itu yang tidak sesuai harkat dan martabat manusia, tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri, Allah sendiri. Itu yang harus kita pegang. Tidak melawan pembatasan, tapi cara-caranya itu yang tidak sesuai dengan harkat manusia. Nanti kita lihat di dalam program Keluarga Berencana Alamiah. Ya, jadi sesuai dengan pedoman pastoral, kembali ditegaskan bahwa kita semua sebagai kaum awam harus bekerja sama dan hierarkinya menjadi sangat penting. Karena kaum awamlah yang tahu persis permasalahannya dan bagaimana suka dukanya hidup dalam keluarga, bagaimana mengatur jumlah kelahiran anak, dan lain sebagainya. Jadi kaum awam diharapkan ikut berperan di dalam program ini. Ya. Jadi kita harus tahu betul-betul dengan cara ini mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki Allah. Ya, itu tadi terkait dulu dengan keluarga bertanggung jawab. Nah, lanjutan daripada keluarga bertanggung jawab, tentunya kita akan membahas sedikit tentang tadi dengan keluarga berencana. Kelihatan, Pastor? Ada kelihatan keluarga berencana alamiah? Kelihatan, Dok. Jadi ini saya bikin tersendiri lagi, Pastor, saya pisahin. Jadi tadi kalau kita tadi sudah memahami tentang perkawinan dalam gereja Katolik, tentang seksualitas, dan apa sih konsep yang ditampilkan sebagai boleh tidak bolehnya dengan adanya kontrasepsi, adanya kontravita. Tadi kita sudah paham ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua juga sudah paham semua, meskipun saya memberikannya mungkin agak terburu-buru. Jadi tadi pembahasan yang dibolehkan oleh gereja dilakukan dalam hidup berkeluarga. Tadi bagaimana seksualitas perkawinan, bagaimana merencanakan keluarga secara utuh dalam gereja Katolik, dan terutama nanti kita berbicara keluarga berencana yang terkait dengan kelahiran, kehamilan dan kelahiran. Yang itu kita sebut dengan keluarga berencana alamiah. Sebenarnya ini istilah juga tidak pas seperti tadi, yang alamiah perencanaannya, tetapi di sini metodenya. Nah, keluarga berencana alamiah, skop yang khusus kita bicarakan hari ini terkait dengan pembatasan kehamilan atau kelahiran, atau merencanakan kelahiran atau kehamilan, itu disebut alamiah bila mana itu tanpa alat. Misalnya tidak memakai spiral, kondom, dan lain-lain. Tanpa obat, pil, obat suntik, dan sebagainya. Tanpa operasi, ya, jadi tidak melakukan tubektomi, vasektomi yang tadi kita sebut dengan kontak. Keluarga berencana alamiah, badan suami istri tetap sehat. Hubungan suami istri tetap dilakukan secara normal. Nah, bagaimana itu dilakukan? Ada beberapa cara atau macam keluarga berencana alamiah. Ada yang kita dengar, metode kalender. Ada metode suhu basal. Ada metode ovulasi, Billings, metode simptotermal, KIF, dan metode laktasi atau menyusui. Kita coba membahas sedikit satu persatu. Keluarga berencana, keluarga berencana dengan metode kalender. Metode kalender artinya kita menghitung dari penanggalan. Metode ini untuk menentukan masa subur dan masa tidak subur dari seorang perempuan daripada istri. Metode ini bisa kita gunakan pada perempuan, pada istri yang mempunyai siklus haid yang teratur maupun yang tidak teratur. Jadi ini bisa membantu menghitung kapan masa subur dan kapan masa tidak subur. Kita coba simulasi ya.
seorang istri, seorang wanita normal dengan haid yang teratur, dalam tanda kutip haid teratur dari sisi medis, kedokteran, itu biasanya normalnya 28 hari. Jadi setiap 28 hari haid lagi, haid lagi. Itu yang disebut siklus yang normal 28 hari, bukan 30 hari ya. Jadi pada saat si istri haid hari pertama, itu disebut sebagai hari pertama dari siklus, dari satu siklus itu. Di dalam dunia kedokteran sudah diteliti sekian rumah bahwa hari pertama haid disebut hari pertama, dan pada hari ke-12 itu sudah memasuki masa subur sampai hari ke-16. Ini bukan kita menentukan, memang sudah dengan penelitian dalam keadaan normal, siklus haid seorang manusia normal, wanita normal seperti itu. Hari ke-12 sampai hari ke-16 siklus haid dianggap masa subur. Nah, coba kita simulasi. Misalnya, istri sekarang mendapat haid, katakanlah tanggal 9 Januari. Nah, 9 Januari itu dianggap sebagai hari pertama dari siklus. Kapan masa suburnya? Adalah pada hari ke-12, artinya pada tanggal 20 Januari. Sampai kapan? Sampai hari ke-16, yaitu tanggal 24 Januari. Jadi masa subur adalah pada tanggal 20 sampai 24 Januari. Kalau kita tidak menginginkan kehamilan, maka kita tidak boleh melakukan senggama pada tanggal 20 sampai 24 Januari. Saya dulu juga sering menerima konseling. Ada kadang-kadang dokter, kami sudah ikut KB, waktu saya juga memberikan kursus di KARE. Tetapi kebobolan, kenapa begini-gini? Ternyata ini mereka masih tidak bisa menghitung dengan betul dan istilahnya coba-coba. Ya. Jadi ini perlu kita hitung dengan betul. Kalau wanita atau istri itu mempunyai haid yang tidak teratur, siklusnya tidak teratur, apa yang kita harus lakukan? Si istri bersama-sama dengan suami harus mencatat siklus haidnya berapa hari setiap bulannya selama kurang lebih 6 bulan. Kalau siklus haidnya sangat bervariasi, variatifnya banyak sekali, itu biasanya kita minta 1 tahun. Tapi umumnya diminta 6 bulan saja. Jadi bulan Januari tanggal berapa haid? Hari pertama haidnya, oh tanggal sekian, oke, dicatat. Kemudian haid berikutnya tanggal berapa? Kita catat. Ya, katakanlah tanggal 3 Januari dia haid. Kemudian tiba-tiba tanggal 28 Januari sudah haid. Kita menghitung, oh dia satu siklus cuma 20, tidak sampai 28 hari. Bulan berikutnya catat lagi tanggal berapa haid. Sehingga dengan demikian selama 6 bulan berturut-turut, kita bisa mendapatkan siklus yang pertama berapa hari, siklus yang kedua panjangnya berapa hari, siklus ketiga berapa, dan seterusnya sampai 6 hari. Nah, kalau kita sudah dapat 6 siklus, kita masukkan dalam rumus. Ini rumus yang sudah dibuat. Hari terpendek dari siklus. Jadi kalau ada tanggal 24 hari, ada 28 hari, 29 hari, 30, 32 hari, 30, dan seterusnya. Kita lihat yang terpendek. Oh, yang terpendek misalnya 24 hari. 24 hari itu dikurangi 18. Itu sudah rumusnya. Oh, siklus yang terpanjang 32 hari. Dari 6 siklus, 32 hari itu kita harus kurangi dengan 11. Siklus yang terpendek dikurangi dengan 18, kita mendapatkan 1 hari, itu merupakan hari pertama masa subur. Sebentar kita simulasi lagi sedikit. Kemudian siklus yang terpanjang dikurangi 11. Itu kita menentukan hari terakhir masa subur. Ini kembali lagi untuk ibu-ibu, untuk istri, untuk wanita yang mempunyai siklus yang tidak teratur. Ya, kalau yang tadi teratur kan hari ke-12 dan hari ke-16. Contohnya, seorang istri mendapatkan haid siklus yang terpendeknya 26. Dari 6 kali 6 bulan atau 6 siklus kita dapatkan terpendek 26. 26 dikurang 18 dapat 8. Berarti hari pertama masa subur adalah hari ke-8. Siklus terpanjang ternyata 32 hari. Kita kurangi 11 sesuai dengan rumus, dapatkan 21. Nah, 21 hari ke-21 merupakan itu hari terakhir daripada. Jadi masa subur pada hari ke-8 sampai hari ke-21 daripada siklus si wanita, si istri tadi. Kalau kita tidak menginginkan kehamilan, tolonglah kita tidak melakukan senggama. Apapun coba-cobanya jangan. Sering saya mendapatkan konseling lagi seperti itu. Ya. Jangan sama sekali melakukan senggama pada masa subur tersebut kalau kita tidak menginginkan belum kehamilan. Jadi kita bisa mengatur ini betul-betul alamiah tidak merusak harkat dan martabat.
Nah, untuk gampangnya, kalau kita sudah menghitung itu kita buat di kalender, kita kasih tanda silang merah di mana kita tidak boleh melakukan setelah kita menghitung tadi. Ya, itu tadi metode kalender. Kelihatannya gampang, kepatuhan suami istri itu yang paling penting, kerjasama suami istri itu yang paling penting. Kemudian ada yang kedua kita sebut dengan metode suhu basal. Metode suhu basal itu suhu itu temperatur suhu badan yang diukur. Tetapi cara pengukurannya biasa dilakukan dengan termometer khusus yang namanya termometer ovulasi, atau bisa juga termometer klinik yang betul-betul peka, sensitif, dan itu diukur diletakkan di bawah lidah. Kapan dilakukannya? Setiap pagi, waktu bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apapun juga. Menurut penelitian yang sudah tersebar kemana, ciuman selamat pagi dari suami, dari istri pun belum boleh dilakukan bila mana kita mau mencatat suhu basal. Jadi betul-betul bangun tidur, buka mata, langsung pasang di bawah lidah. Begitu ada kegiatan sedikit saja, selamat pagi sayang, langsung main ciuman, itu sudah akan bisa mempengaruhi. Namanya suhu basal, betul-betul bangun tidur langsung pasang. Mana dalam perjalanan pada waktu kita mengukur suhu, setiap hari kita catat ya, hari ini 36,5, besok pagi di jam yang sama berapa, dicatat setiap hari selama 1 bulan. Dalam perjalanannya bila mana tiba-tiba pada hari ke-7, tiba-tiba si istri demam. Kenapa? Oh dia flu. Itu kita harus catat, di catatan kita harus tulis hari ke-7 flu. Jadi kita bisa melihat suhu tubuhnya juga. Atau tiba-tiba ada sakit gigi, meradang bengkak giginya. Mungkin akan mempengaruhi pencatatan suhu basal, mungkin mencatat. Jadi itu kita harus catat, catatan itu harus kita sertakan di dalam catatan kita pada waktu melakukan pencatatan itu. Nah, kalau kita dalam prosesnya kita masukkan dalam grafik ini ada chartnya, ada khusus dibikin, atau kita bisa bikin sendiri garis-garisnya. Kemudian kita lihat di dalam perjalanannya bila mana di dalam 3 hari berturut-turut terlihat grafik itu suhu badan sudah naik 3 hari berturut-turut naik dibandingkan dengan 6 hari sebelumnya, berarti pada saat itu masa subur sudah lewat. Nah ini contohnya kita lihat. Ini yang hari siklus ya, ingat hari siklus pertama kita catatlah berapa, oh 36,6, 36,5, 36, dan seterusnya. Sampai terakhir di sini di hari ke-13 dia menjadi 36,4, 3. Tiba-tiba dia naik menjadi 36,7. 3 hari berturut-turut ini dia meningkat dibandingkan 6 hari sebelumnya. Nah, pada saat itulah mulai terjadinya itu sudah menunjukkan sudah masa tidak subur. Kalau sudah menunjukkan ini, bolehlah kita melakukan senggama karena sudah masa tidak subur. Kita sudah boleh melakukan senggama. Itu tadi yang dikatakan metode suhu basal. Yang penting kita pencatatannya betul. Ya, jadi ini kita catat, begitu sudah jadi kenaikan, aman. Ayo sayang, kita bisa melakukan senggama karena sudah tidak masa subur. Ya, seperti itu contohnya. Metode ovulasi billing yang ketiga. Ovulasi billing itu kita mengenal masa ovulasi, masa pelepasan daripada sel telur dari induk telur untuk masuk ke dalam rongga rahim. Jadi kita perlu mengenali pola masa subur dan pola masa tidak subur. Di situ juga dipelajari mengenali karakteristik lendir serviks pada masa subur dan lendir serviks pada masa tidak subur. Lendir itu serviks itu lendir yang keluar. Serviks itu leher rahim. Ada mulut rahim, ada leher rahim ya. Yang keluar. Jadi kita bisa meraba bagaimana, atau kalau memang itu berlebihan kadang-kadang bisa dilihat bagaimana konsistensi daripada lendir. Secara normal seorang wanita, seorang istri itu masa haidnya biasanya berlangsung 3-5 hari. Jadi hari pertama sampai hari kelima yang keluar adalah darah haid. Kalau ada gangguan hormonal atau tergantung dari masing-masing orang, satu dan lain hal biasanya sampai hari ke-7. Tapi pada umumnya 3-5 hari. Kemudian setelah itu mulai terjadi perubahan pada lendir. Lendirnya mulai yang keluar itu mulai sedikit keruh, dia kekuningan, ya, masih agak kental. Berjalannya waktu makin lama lendir itu yang keluarnya makin banyak dan jernih serta menjadi encer dan elastis.
hari terakhir keluarnya lendir yang jernih itu sebagai puncak ovulasi. Artinya pada saat itu sel telur dilepaskan dari indung telurnya masuk ke dalam saluran untuk ke dalam rongga rahim. Biasanya itu sampai 3 hari ke depan merupakan masa subur. Jadi mulai dari puncaknya itu sampai 3 hari masih dianggap masa subur. Bila mana ada senggama pada masa itu, kemungkinan besar terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, hal itu harus kita hindari bila mana tidak. Nah, setelah lewat 3 hari, lendir itu mulai lagi mengental seperti sebelumnya. Sampai tiba masa haid yang berikutnya. Ya. Jadi itu metode ovulasi billing. Yang keempat itu metode simptotermal. Simpto itu gejala, termal itu tetap panas. Jadi metode simptotermal ini merupakan gabungan dari tadi 3 yang tadi. Suhu basal, menghitung suhu basal, kalender, dan ovulasi billing. Itu pun kita lihat dalam satu bentuk chart. Ini tentunya memerlukan keseriusan kita. Contohnya seperti ini. Contohnya satu metode simptotermal. Di dalam satu chart ini, yang metode simptotermal itu kita mencatat, oh ini haid yang terpanjang, haid yang terpendek. Dari sini kita bisa menghitung masa subur dan masa tidak subur. Kemudian terkait juga dengan suhu basal. Tadi kan kerjasama kalender, suhu basal, dan lendir atau ovulasi billing. Dari catatan kita, pencatatan kita di sini seperti tadi terlihat lagi. Begitu terjadi kenaikan 3 hari berturut-turut dibandingkan 6 hari sebelumnya, itu berarti sudah selesai. Sudah masa subur sudah dilewatin. Dikaitkanlah dengan tadi pencatatan dengan sistem kalender tadi. Dikaitkan lagi dengan kondisi lendir yang keluar. Ovulasi billing tadi. Keluar, oh ini darah haid, itu masa-masa haid. Kemudian darahnya mengental, kemudian mulai terjadi pengenceran, sampai pengenceran ditambahlah 3 hari untuk ini sebagai masa subur, baru kembali lagi kepada masa tidak subur. Ini juga metode tentunya memang perlu kerjasama, bukan cuma istri ya, tapi ini suami istri harus memahami hal ini bersama-sama. Kalau memang tidak menginginkan kehamilan. Metode KIF ini mungkin kita sedikit risih melakukannya, karena metode KIF ini masing-masing istri bisa meraba sendiri konsistensi daripada leher rahim. Ya, jadi kita lihat dulu ini alat reproduksi wanita. Ini ada vagina, kemudian ada mulut rahim, di leher rahim. Yang kita raba di sini di leher rahim ini, apakah perabaan kita di leher rahim ini konsistensi dinding leher rahim sama dengan di mulut rahim, lunak, lendir, dan sebagainya. Kemudian kita lihat lendirnya yang keluar. Ya, nah ini kalau serviksnya leher rahimnya itu terasa kenyal seperti mulut rahim, terbuka, ujung jari bisa dimasukkan sendiri dan menemukan lendir yang encer, jernih, rasa licin, itu menunjukkan masa ovulasi. Jangan melakukan lagi sengaja pada situ. Ini biasanya istri yang periksa sendiri, tentunya dengan teknik dan cara dia sendiri, biasanya diajarkan oleh dokter atau bidan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode laktasi. Metode laktasi artinya metode yang menyusui. Itu juga bisa kita pakai sebagai keluarga berencana alamiah. Tetapi metode menyusui yang bagaimana? Menyusui yang eksklusif. Kapan kita katakan eksklusif dan biasanya berapa lama eksklusif itu? Eksklusif yang sebenar-benarnya itu cuma 6 bulan. Ya. Kenapa kita nyata bilang eksklusif? Eksklusif, ASI eksklusif bila mana si ibu memberikan anaknya, bayinya itu full cuma ASI, tidak ada makanan tambahan apapun. Susu formula tidak boleh. Betul-betul ASI murni 100% yang diberikan pada si bayi selama 6 bulan berturut-turut. Dan kapan diberikannya? Eksklusif benar-benar itu dengan jumlah yang cukup juga untuk pada si bayi. Setiap bayi menaik harus diberikan ASI, tidak boleh diberikan yang lain. Harus diberikan ASI. Pada umumnya, yang benar-benar eksklusif, si ibu, tadi si istri harus memberikan ASI pada bayinya itu selama 6 bulan, 4 jam. Setiap 4 jam harus diberikan ASI pada siang hari, setiap 6 jam pada waktu malam.
Itu yang kita sebut betul dengan eksklusif selama 6 bulan, tidak ada tambahan yang lain. Keberhasilan daripada ASI ini adalah 98% kalau kita betul-betul. Ya, kenapa? Oleh karena itu, ASI eksklusif diberikan secara 6 bulan dengan cara yang benar, dengan jumlah yang benar setiap 4 jam. Tidak ada makanan tambahan apa-apa, formula, semua tidak boleh. Betul-betul eksklusif. Itu keberhasilannya bisa 98% sebagai alat kontrasepsi, sebagai kontrasepsi alamiah juga, sebagai keluarga berencana alamiah. Bukan kontrasepsi, sebagai keluarga berencana alamiah. Kenapa hal itu kita bisa jelaskan bahwa ada 2 hormon yang berperan di situ. Dalam produksi ASI dan keluarnya ASI dari payudara ibu, ada 2 hormon yang berperan. Hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Prolaktin dan oksitosin itu dihasilkan oleh otak kita, bagian depan dan belakang. Prolaktin bagian depan, oksitosin bagian belakang. Dihasilkan oleh kelenjar, ada kelenjar di otak yang namanya kelenjar hipofisis di otak. Nah, itu kelenjar itu yang menghasilkan hormon prolaktin dan oksitosin. Prolaktin yang dihasilkan itu dia berfungsi sebagai hormon untuk merangsang produksi ASI yang pada kelenjar susu di payudara ibu. Sedangkan oksitosin dia bekerja membantu memompa ASI si ibu dari kelenjar susu dari payudaranya untuk menuju ke puting susu ibu untuk diminum bayinya. Jadi 2 hormon ini berperan untuk produksi dan membantu pengeluaran daripada ASI. Nah, selama hormon ini, selama menyusui, hormon ini dihasilkan juga tetap dihasilkan oleh hipofisis kita untuk merangsang, tetapi ada efek negatif atau umpan negatif yang diberikan oleh hormon prolaktin dan oksitosin ini pada si ibu. Apa itu? Prolaktin dan prolaktin ini akan menghambat daripada hormon estrogen. Ada lagi pada seorang wanita disebut hormon estrogen, ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan luteinizing hormone. 3 hormon ini, estrogen, FSH itu berfungsi untuk berperan dalam pematangan dan pelepasan sel telur untuk terjadinya ovulasi. Jadi kalau prolaktin memberikan umpan negatif, berarti estrogen tidak terbentuk, FSH tidak terbentuk, berarti tidak ada sel telur yang matang. Tidak ada sel telur yang siap dibuahi, ya, artinya tidak akan terjadi ovulasi, dan ini menyebabkan juga si ibu tidak bisa haid lagi. Pada waktu itu si ibu juga tidak haid. Nah, ibu yang tidak haid pada waktu menyusui atau pada waktu fase laktasi itu yang disebut dengan amenorrhea laktasi. Ini merupakan suatu cara keluarga berencana alamiah juga, benar-benar juga alamiah. Dan ini juga masih diizinkan karena tidak memakai apa. Ya. Tadi sudah saya katakan tingkat efektivitasnya selama 6 bulan 90%. Harus menyusui setiap 4 jam sehari pada pagi hari, malam hari 6 jam. Setelah 6 bulan, bayi sudah bisa mendapatkan makanan tambahan, makanan pengganti ASI, apakah itu buah yang dihancurkan, bubur susu, dan lain sebagainya, biskuit, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, eksklusifnya itu tidak bisa dijamin. Karena belum tentu dia keluar. Jadi, meskipun ibu itu tidak haid lagi setelah 6 bulan, tapi itu tidak efektif untuk mencari keluarga berencana. Karena tidak eksklusif, kita tidak tahu. Ya, jadi itu mungkin gambaran bagaimana keluarga berencana alamiah yang harus kita lakukan. 6 metode tadi, yang dianjurkan oleh gereja. Dan kita harus melakukannya dengan cara yang benar-benar baik. Saya sharing pengalaman sedikit. Pada waktu terkait dengan tadi keluarga bertanggung jawab secara keseluruhan, ya, saya sengaja ngambil di sharing terakhir. Saya dan suami itu, kami sekarang sudah 41 tahun berkeluarga. 1 tahun setelah menikah, kami punya anak. 3 tahun kemudian ada anak kedua. Nah, pada waktu setelah anak kedua, suami itu pendidikan di Jakarta, saya tetap bekerja di Makassar. Nah, bagaimana kita bisa membangun relasi suami istri itu dengan baik, tetap kita harus jalankan dengan jarak. Suami saya pulang setiap bulan, setiap kali pulang, tentunya bertanya, sudah haid belum? Jadi artinya kita mencari masa di mana masa tidak subur untuk bisa datang. Karena mau tidak mau datang, pasti kita melakukan making love. Tapi kita mencari masa tidak subur. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, suami saya masih di Jakarta, saya sempat ke sana juga bolak-balik sambil sekolah, hanya saya pulang. Sampai saya pulang ke Makassar,
Tiba-tiba suami menelpon, saya mau pulang, Mah. Loh, kenapa? Dosen saya lagi keluar negeri. Saya mau pulang. Tapi kalau kau pulang ini pas masa subur loh. Kita tidak berencana waktu itu mau menambah keluarga. Kita masih mau menunda dulu. Tapi saya mau pulang pada saat sekarang, saat itu tidak. Pada saat dosen saya tidak ada. Ya sudahlah, pulang aja. Nah, memang tidak bisa disangkal pada waktu kepulangan suami itu memang masa subur. Jadi yang awalnya kami tidak siap karena belum berencana untuk punya anak, tapi karena memang sudah kebutuhan suami istri begitu, akhirnya saya harus hamil pada waktu itu. Saya hamil dan saya mensyukuri itu sebagai anugerah dari Tuhan. Ya, meskipun sebenarnya kita tidak rencanakan, tapi itu merupakan anugerah daripada Tuhan. Nah, seperti itulah yang mungkin perlunya kerjasama daripada kedua suami istri. Saya kira itu yang saya bisa berikan gambaran, lebih kurangnya saya minta maaf. Pengalaman saya pastor, waktu saya memberikan bimbingan di Kare, pada saat begini mereka itu malu-malu, masih malu-malu. Ya. Tetapi begitu kami pulang ke rumah, tidak lama banyak yang datang ke rumah pada waktu mungkin secara pribadi. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa konseling melalui komisi keluarga juga, karena selain saya masih banyak yang bisa memberikan juga. Memang ini pengalaman kami dulu, tidak ada pada waktu ini, tidak ada yang mau bertanya, masih malu-malu. Nah, kalau ada berikutnya bisa melalui admin keluarga bisa dilemparkan ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Baik, terima kasih Dr. Seth dan Dr. Heni ya. Terima kasih untuk pencerahannya mengenai keluarga berencana alamiah ya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, ibaratnya ini mutiara dalam gereja Katolik yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang ya. Dan gereja Katolik tidak pernah lelah untuk mengajarkan kepada kita metode keluarga berencana yang sesuai dengan kehendak Allah ya. Bukan dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Tadi kita sudah mendengarkan kenapa kita tidak setuju dengan penggunaan alat kontrasepsi ya. Jadi ada alasannya. Karena memang itu bisa bersifat entah dia kontra kita atau kontrasepsi ya. Dan kita ingat bahwa pernikahan itu selalu melibatkan dua dimensi itu, unitif ya dengan prokreatifnya. Jadi nggak boleh dipisahkan sama sekali. Kalau kondom dia sudah mencegah dimensi unitifnya ya dan juga prokreasinya. Makanya itu dikatakan tadi dari segi gradualitas memang dia masih lebih baik dibandingkan yang kontravita yang menyebabkan terjadinya pengguguran ya. Tetapi juga itu tetap melawan ajaran moral gereja Katolik ya. Kalau nanti ini saya tidak mengajarkan pakai dulu ya, bukan. Jadi jangan berpikir langsung memakai alat kontrasepsi ya. Yang harus Anda usahakan adalah upayakan penggunaan KBA dulu, KB alamiah ya, jangan langsung dengan alat kontrasepsi. Kalau memang terjadi kegagalan demi kegagalan, baru itu tadi katakan Dr. Heni, cobalah konseling bersama dengan pastor paroki atau pastor komisi keluarga, lalu konseling dengan dokter, ya dokter yang Katolik yang juga memahami ajaran ini. Jangan juga datang ke dokter Katolik yang tidak memegang prinsip ini, langsung akan diarahkan, udah pasang spiral saja. Biasanya begitu yang saya tahu ya. Sudah pasang spiral. Jadi Anda sudah langsung melawan kontravita ya, dan itu sangat ya boleh dikatakan juga sangat menentang ajaran gereja Katolik mengenai menghormati kehidupan ya. Jadi untuk tindakan lebih lanjut, ini dok, saya mau tanya sebenarnya, ini kan mendapatkan kalendernya, ini kalau kalender yang hitungan bulan sih dapat tuh di depan itu juga ada kalender tuh ya. Anda punya kalender meja juga bisa pakai kalender juga boleh gitu kan. Ya, ini kalau misalnya kalau yang metode lain misalnya MOP ya, atau misalnya termobasal tadi, ini bisa mendapatkan kalendernya di mana ya gitu? Apakah dokter bisa share kepada peserta supaya mereka bisa belajar? Sebenarnya sih kita cuma buat grafiknya saja. Tinggal buat grafik ya? Kita bisa bikin saja cuma bentuk grafik. Kalau dia basal kan cuma bikin grafik. Garis kita bisa bikin sendiri sih grafiknya. Biasanya kalau saya dulu, saya cuma bikinkan sendiri grafiknya, suruh mereka mengisi. Jadi yang paling praktis sebenarnya cuma basal. Kalau yang kombinasi ketiga itu rada hampir tidak dilakukan. Jadi biasanya cuma kalender dan itu.
Kalau yang itu mungkin demi kepastiannya ya, dalam arti kalau yang satu masih bisa salah hitung, kalau ada 3 metode digabung mudah-mudahan Ya, efektif gitu bisa. sebenarnya maksudnya. Ya, maksudnya itu. Tapi yang MOB itu termasuk salah satu yang dipopulerkan belakangan ini dengan memperhatikan itu masalah lendir yang keluar ya. Nah, Karena kita lihat dia mulai dari kental ke cair dan kemudian baru ketahuan nah ini suburnya. Lalu sebenarnya juga dokter mungkin bisa tambahkan penjelasan kalau pengen punya anak laki atau perempuan itu bisa memperhatikan MOB ini. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit dari ilmu kedokterannya. Saya tidak terlalu ikuti kemarin pastor. Yang pastor punya barangkali saya tidak terlalu ikuti. Cuman biasanya itu ada kaitannya pertama tentunya dengan masalah keasaman dan basa di dalam rongga vagina. Jadi itu ada kaitannya dengan. Ya, makasih dok ya. Jadi sebenarnya juga MOB ini bisa menentukan Anda pengen anak laki-laki atau perempuan. Itu sangat tergantung masa suburnya. Jadi ketika mulai subur, beberapa hari setelah mulai kesuburan itu bisa melakukan hubungan seksual dan Anda kemungkinan mendapatkan anak laki-laki. Kalau sesudahnya dalam arti mendekati akhir masa kesuburan, itu dapat anak perempuan. Perempuan, ya. Memang betul itu teori dari dulu, Pastor. Ya. Jadi kalau dia lebih awal daripada masa suburnya. Anda mencita-citakan punya berapa anak laki-laki, punya berapa anak perempuan, udah bisa direncanakan. Jadi lebih memudahkan sebenarnya. Kadang orang bingung, kenapa yang perempuan terus nih? Saya pengen laki-laki. Ya gitu. Harus pakai teknik. Itu orang-orang tua lebih tahu ya. Jadi teman-teman yang benar-benar nanti ini kalau mau konseling, jangan sungkan-sungkan. Nanti hubungi dokter Heni dan dokter Set ini secara privat aja. Jangan ke saya bingung nanti menjelaskannya ya. Ya, jadi teorinya begini. Kalau laki-laki itu memang kan katanya lebih gesit. Jadi kalau kita katakanlah puncaknya di sini, jadi kalau sebelumnya kita sudah melakukan senggama, kita tahu sperma itu bisa bertahan 3 hari di dalam 2-3 hari di dalam rongga rahim. Jadi diharapkan kalau kita lakukan sebelumnya itu, pas dia masuk, lepaskan ovum, dia ketemunya pada saat ini, biasanya kalau di bawah itu laki-laki. Kalau kita lakukannya persis masa subur atau menjelang masa subur, itu sperma bertahan 3 hari, ovumnya bisa tertahan. Dia bertemunya setelah di puncak masa subur, nah itu yang perempuan. Teori itu yang dulu dipakai. Ya, terima kasih dok, itu masukan yang luar biasa. Jadi dokter bisa nanti chatting ke teman-teman di fasilitas chat Zoom ini nomor HP dokter ya supaya bisa dikontak ya. Kalau mereka butuh konsultasi mengenai ini silakan hubungi ini jangan saya ya. Biasanya awal-awal pastor kalau belum. praktiknya saya nggak tahu. Biasanya awal-awal belum konsultasi pastor. Teman-teman itu awal-awal belum konsultasi, mereka belum berpikir. Nanti malah ada pengalaman kami karena kami sekian lama di Kare. Biasanya dia sudah tahun ketiga, keempat setelah perkawinan baru mempertahankan di dokter saya belum ikut proses perkawinan, boleh nggak saya konsultasi? Itu yang saya bilang. Ya. Baik, ini saya kira sesi yang paling menarik di antara sesi-sesi yang ada karena ini akan langsung berkaitan dari aktivitas harian suami istri ya. Kita akan lihat sekarang rancangan pertemuan kita besok ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk pertemuan besok. Saya share screen kembali ya. Nah, jadi besok pertemuan kita mulai jam 2 siang ya, jam 2 siang. Itu akan dimulai oleh Pak Sutri yang paling hot. Ini Ernest dan Leslie ya. Sengaja belum kami tampilkan hari ini supaya Anda menanti-nantikan siapa mereka ini ya. Ini kalau di antara Pak Sutri di tim Kompel ini hot star-nya nih. Inilah bintang yang paling hotnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau film Korea itu ada bintang yang paling top, ini bintang paling topnya sekarang ya. Semua juga top, tapi bintang paling topnya. Jadi nantikan kehadiran mereka besok ya. Kemudian sesi 6 mengenai psikologi pria wanita itu akan dibawakan oleh saya. Meskipun saya bukan psikolog, tapi ya belajar-belajar dikit lah gitu ya. Dan kemudian terakhir akan ditutup kembali oleh Pak Sutri yang paling bijaksana, itulah Pak Sutri Edi dan Magda. Bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga, ini penting ya, sebab di zaman sekarang ini banyak sekali perceraian terjadi karena masalah ekonomi. Jadi kalau orang mengatakan kita bisa hidup dengan cinta, makan kok itu cinta deh, ya. Itu cinta hilang ya.
Kalau sudah menderita, cinta berkurang ya. Lihat saja di Mamuju itu ya, begitu lapar orang jadi jahat ya. Jadi orang tidak berpikir lagi mengenai kemanusiaan, mengenai apa ya. Yang penting saya bisa survive. Nah, kita akan belajar mengenai ekonomi rumah tangga juga ya. Saya akan share juga melalui Ibu Sekretaris yang paling cantik ya di antara kita semua, apalagi dibandingkan saya. Jadi Ibu Sekretaris akan membagikan nanti file mengenai juga bagaimana mengisi tentu lembaran untuk mengatur ekonomi rumah tangga ya. Baik, demikian ya dari saya. Apakah ada pertanyaan dari peserta sebelum kita menutup pertemuan hari ini? Berarti semua sudah jelas ya? Atau semua tidak jelas sekali? Itu juga pertanyaan lebih lanjut. Tapi mengenai sesi sore ini memang tanyakan secara pribadi kepada dokter ya. Kalau ada yang belum Anda pahami, kira-kira Anda sudah bisa bicara sama calon pasangan. Besok kita pakai mana? Pakai kalender atau pakai termometer? Ya, asal jangan pakai komputer ya, itu nggak bisa ya. Kayaknya sama terter ya. Jadi pikirkan bersama. Ini sebenarnya mengandaikan komunikasi. Itu sebabnya kenapa ini juga memiliki keunggulan, karena meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara suami dan istri. Ya. Demikian ya. Dan para tim, mungkin Ibu Sekretaris mau menyampaikan sesuatu, silakan. Saya sudah share nomor telepon Dr. Henny di grup chat Zoom. Tolong dicatat, soalnya nanti kalau Zoom-nya dimatikan oleh pastor hilang ke nomor HP-nya. Silakan kalau misalkan mau konsultasi langsung ke Dr. Henny. Cuman itu saja, Pastor. Ya, saya masih menunggu data-data dan foto. Hal yang untuk besok sudah di-download enggak? Sudah diambil enggak tadi yang saya sertakan? Kalau ada yang belum, silakan angkat tangannya atau pakai raise hand di fasilitas Zoom. Iya, yang masih belum punya filenya. Lampirkan lagi email saya. Kalau memang mau, bisa langsung email saja. Tadi sudah banyak yang email langsung ke saya, lalu saya balas dengan memberikan file-file yang tadi Pastor minta untuk download sebagai PR untuk besok. Tanya ya. JI. Baik, minta maaf ya waktunya agak molor di sesi ini, tapi memang panjang. Saya tahu dok ini sulit karena ketika saya susun modulnya pun saya rasa ini pasti akan panjang sekali. Tapi terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa, sangat memberikan dan membuat saya juga lebih memahami ya. Terima kasih, saya lebih pinter jadinya ya. Dan juga teman-teman belajar banyak ya. Tidak lagi penyampaian, besok kita ketemu jam berapa? Jam 2 siang ya, jangan lupa ya. Nanti saya kirimkan, tapi kita gunakan saja sebenarnya link yang sama, itu linknya tetap sama kok, tidak akan berubah ya. Atau kalau tidak saya akan share kembali link yang baru melalui Ibu Sekretaris, nanti Sekretaris yang memberikan kepada peserta. Ya. Baik, selamat sore, Tuhan berkati, kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari pertama dari katekese persiapan perkawinan kami sudah belajar banyak. Dan kami tahu memang ini semua tidak mudah, tapi kami akan belajar untuk mendalami terus dalam kehidupan kami nantinya bersama sebagai pasangan suami istri. Dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, tolong jagalah kami dengan kesehatan yang baik, jauhkan kami dari bahaya pandemi ini, dan ingatkan kami untuk tetap setia dalam menjalankan protokol kesehatan, tetap rajin mencuci tangan, selalu mengenakan masker kemanapun kami pergi, dan juga tetap menjaga jarak dengan orang yang kami jumpai, dan kami akan berjanji juga untuk memelihara keluarga kami dengan kesetiaan menjalankan protokol ini, termasuk juga menghindari keramaian.
dan semoga kami dapat melalui bersama masa pandemi ini dan tetap sehat walafiat untuk menjalankan segala kegiatan kami, juga rencana dan pekerjaan kami, terlebih juga untuk mempersiapkan hari bahagia untuk para calon pasangan suami istri ini. Bapa dalam surga, berkatilah akhir pekan kami ini agar menjadi akhir pekan yang indah dan menyenangkan. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekedar informasi, pertemuan tadi siang sudah saya upload ke YouTube, jadi Anda bisa nonton. Di YouTube kebetulan saya punya channel di sana, silakan Anda bisa menonton kembali atau mendownloadnya sebagai kenang-kenangan Anda sendiri ya. Itu sudah abadi di YouTube. Kalau tanya channel YouTube-nya apa, lihat nama saya Rusdin Ugiwan ya, itu channel YouTube-nya ya. Baik, sekian, terima kasih ya. Silahkan dicatat dulu nomor HP saya sudah bagikan di grup chat sebelum ruangannya dimatikan oleh pastor. Iya. Sudah. Bila ada yang belum bisa kasih foto berpasangan, misalkan terpisah kota, bagaimana ya? Begini, kalau memang tidak ada foto berpasangan, foto masing-masing nanti Ibu Sekretaris akan mengedit disatukan dengan latar belakang merah. Ya nggak apa-apa, kirim foto terpisah saja ya, biar nanti saya jangan foto orang dikirimnya, jangan sampai nanti foto bintang Korea kok kirim ke situ kita biar saya dapat bintang lebih dari pastor sebagai ketua komisi kalau saya edit foto. Oke, baik. Sudah dicatat? Kalau sudah, saya tutup ruang chatnya dan selamat bermalam minggu ya. Sampai besok. Ya. Terima kasih. Oke.